Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, kemudian dia bertakwa dan membenarkan adanya balasan kebaikan yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka baginya jalan yang mudah. Ayat ini sebenarnya menegaskan bahwa orang yang suka berbagi, orang yang suka memberi atas karunia yang Allah berikan kepada dia, baik itu karunia kesehatan ataukah itu karunia ilmu, dan terlebih lagi adalah karunia harta, lalu kemudian dibarengi dengan ketakwaan, dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqa bil husna, dan dia meyakini, dia membenarkan atas janji Allah, membenarkan atas pahala atau kebaikan yang Allah janjikan, yaitu berupa surga. Sebagaimana di dalam surat Yunus, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Adapun orang yang melakukan kebaikan, maka baginya pahala terbaik, yaitu surga dan tambahannya, ziyadah. Apa tambahannya? Tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan di Al-Quran dikatakan wujuhu yawma idzin nadhirah wa ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ya, wajah orang-orang mukmin itu berseri-seri ya, karena mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang rajin memberi, yang suka memberi, rajin berinfak, bersedekah, ya, lalu dia menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia membenarkan, dia meyakini akan pahala yang Allah janjikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikan baginya jalan yang mudah, kemudahan hidup di dunia dan kemudahan hidup di yaumil akhir nanti. Salah satu asma Allah adalah Asy-Syakur. Allah itu maha berterima kasih. Bentuk terima kasihnya Allah kepada hamba-hambanya yang senang berbagi, hambanya yang senang berbuat kebaikan adalah Allah memudahkan baginya jalan-jalan untuk melakukan kebaikan lagi. Allah bukakan baginya jalan-jalan untuk melakukan kebaikan lagi. Jadi satu kebaikan akan terus diikuti dengan kebaikan lain, karena Allah berikan dia jalan yang mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga akhirnya orang tersebut jadi sibuk dengan kebaikan. Akhwatu ummahati fillah, ayat ini selanjutnya berbunyi wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, tidak mau berbagi atas karunia yang Allah berikan kepada dia, tidak mau memberi, tidak mau berinfak sedekah atas harta yang Allah sudah berikan kepada dia, ingin menikmati sendiri saja, wastagna, dan dia merasa cukup ya, tidak merasa butuh pahala, tidak merasa butuh kebaikan dari Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan kebenaran, dia mendustakan janji Allah. Fasanuyassiruhu lil usra, maka baginya kesulitan, baginya jalan yang sulit. Allah buat sulit dia melakukan kebaikan, tapi justru Allah memudahkan dia melakukan keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan. Akhwatu ummahati fillah, ayat ini sebenarnya memotivasi kita untuk melakukan untuk gemar berbagi, untuk gemar berinfak, bersedekah gitu. Karena begitu banyak balasan kebaikan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang senang berbagi, orang-orang yang senang berinfak dan sedekah. Allah menjanjikan banyak kebaikan, Allah menjanjikan banyak balasan bagi orang-orang yang mau bersedekah,
berinfak. Dan Allah memuliakan orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak dengan balasan yang puncak balasannya itu adalah surga. Ya, sebagaimana yang dikatakan di dalam surat Yunus tadi. Ada beberapa manfaat dari sedekah yang kita lakukan. Salah satunya adalah bahwa sedekah itu menghapus dosa. Dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi sedekah yang kita lakukan itu bisa menghapus dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Sudah barang tentu sedekah yang bisa menghapuskan dosa itu dibarengi dengan taubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Lalu apa manfaat kedua dari sedekah? Dikatakan dalam hadis ya bahwa orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumil akhir nanti pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Gitu. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan dia menyembunyikan dari tangan kirinya sehingga tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, gitu ya. Jadi sembunyi, tangan kirinya aja nggak tahu apalagi orang lain, gitu ya. Jadi orang yang seperti ini ya akan mendapatkan naungan di yaumil akhir nanti karena sedekah yang dilakukannya. Nah, selanjutnya manfaat sedekah adalah sedekah dapat membebaskan diri dari siksa kubur. Ya. Jadi dikatakan bahwa dalam hadis riwayat Tobroni dikatakan sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Jadi akhwat ummahat fillah, azab kubur itu merupakan kehidupan akhirat yang pertama kali. Jadi azab kubur adalah penentu bagi seorang hamba. Jika ia selamat di dalam kubur, maka ia akan selamat di hari akhirat kelak. Bahkan Rasulullah mengatakan berkali-kali, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur, sampai 3 kali Rasulullah mengatakannya. Pada waktu yang lain juga Utsman bin Affan radhiyallahu an melihat kuburan ketika berziarah. Lalu beliau menangis. Lalu ditanya oleh sahabat, "Wahai Utsman, dituturkan surga neraka engkau tidak menangis. Sekarang melihat kuburan engkau menangis." Lalu Utsman menjawab, "Rasulullah SAW pernah berkata, kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Siapa yang sekarang berhasil di situ, setelahnya lebih mudah. Siapa yang celaka di situ, maka setelahnya akan lebih susah. Tidaklah aku melihat suatu pandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan kuburan." Jadi sedekah kita bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Akhwat ummahati fillah, yang selanjutnya manfaat dari sedekah adalah bahwa sedekah dapat menjaga badan serta dapat menolak berbagai musibah dan penyakit, ya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, dawu mardokum bisadaqah. Mintalah kesembuhan penyakitmu kepada Allah dengan bersedekah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi minta kesembuhan kepada Allah dari penyakit kita melalui sedekah, atau sedekah menjadi wasilah atas kesembuhan kita dari sakit-sakit kita. Akhwat ummati fillah, selanjutnya dari manfaat sedekah adalah dikatakan bahwa sedekah, orang yang bersedekah akan merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Jadi Rasulullah SAW membuat permisalan yang bagus antara orang yang dermawan, yang senang bersedekah, dengan orang yang pelit, orang yang bakhil. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti 2 orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Jadi baju besinya dari dada hingga selangkangan. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya, ia merasakan bajunya lapang dan longgar. Sampai orang yang bersedekah, bajunya menjadi, baju besinya terasa lapang dan longgar di kulitnya.
sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya, ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya tapi tidak bisa gitu ya. Jadi belum pernah pakai sih baju besi ya, tapi kebayang aja ketika mengenakan baju besi itu menjadi engap, menjadi sesak gitu ya, seperti susah bergerak gitu. Nah, orang yang gemar bersedekah ya, walaupun dia mengenakan baju besi tapi dia merasa longgar ya, dia merasa nyaman aja dan tidak ada bekas di kulitnya ya. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya dikatakan bahwa sedekah juga merupakan amal yang tidak putus sampai mati. Ya, dalam satu hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat." Apabila mati anak Adam maka putus semua amalnya kecuali 3. Ya, pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga waladun soleh yad'ulah, anak soleh ya, yang mendoakannya. Jadi amal, kalau kita wafat, semua amal yang kita lakukan, sholat kita, tilawah kita ya, itu putus itu ya, sudah selesai gitu. Tapi ada satu amal yang tidak putus ketika kita sudah wafat, yaitu sedekah gitu. Saya sering mengistilahkan itu seperti passive income, udah nggak ngapa-ngapain tapi masih terus dapat masukan gitu, masih dapat income ya. Jadi apa yang pernah kita keluarkan ketika kita hidup ya, sedekah kita menolong orang yang kesusahan, membantu anak-anak sekolah, lalu membantu meringankan beban orang gitu. Nah, itu akan terus mengalir tuh pahalanya kepada kita gitu, walaupun kita sudah wafat seperti itu. Jadi ada satu kisah ya, di yaumil akhir nanti ada orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diperlihatkan kepada dia pahalanya yang sebesar gunung Uhud. Orang tadi kaget gitu, dari mana pahala sebesar gunung Uhud? Dia tidak merasa melakukan sesuatu yang luar biasa gitu, tapi dia memiliki pahala sebesar gunung Uhud. Yang saya baca ya, ketinggian gunung Uhud itu 1077 meter gitu. Dan gunung Uhud juga merupakan ikon kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis mengatakan, hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai Uhud dan Uhud pun mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu ketika juga dikisahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan di atas Uhud didampingi oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Lalu Uhud bergetar, gitu. Uhud bergoyang. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Uhud, "Wahai Uhud, diamlah. Wahai Uhud, tenanglah." Gitu. Karena di atasmu ada seorang Rasul. Dan dia didampingi oleh orang yang senantiasa membenarkan. Dan juga 2 orang syuhada. Lalu Uhud menjadi tenang dan diam. Jadi kalau dikatakan ada pahala sebesar Uhud itu sangat luar biasa gitu ya. Karena Uhud itu adalah kecintaan Rasulullah SAW. Jadi ketika diperlihatkan pahala orang tersebut, orang itu kaget gitu. Ini pahalanya dari mana gitu ya. Lalu dikatakan pahala sebesar Uhud itu dari sedekah dia. Sedekah dia sebesar sekerat roti gitu. Jadi pernah dia memiliki sepotong roti, lalu roti itu dibagi 2 oleh dia untuk saudaranya yang lapar gitu. Nah, lalu roti tadi dimakan tuh sama saudaranya yang lapar ya. Setelah itu orang itu menjadi bertenaga ya, orang yang makan roti itu menjadi berenergi gitu. Dia menjadi kuat untuk melakukan ibadah, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, sehingga ibadah, ketaatan dan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang diberi roti tadi, pahalanya juga didapatkan oleh orang yang memberikan roti tadi. Nah, itu terus mengalir gitu ya, sehingga amal yang pahalanya terus mengalir dan tidak putus walaupun kita wafat itu adalah sedekah. Umatillah, selanjutnya adalah bahwa pahala sedekah itu juga terus berkembang ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya,
Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang di antara kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda, sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Ya, jadi ini sekali lagi perumpamaannya adalah gunung Uhud, bahwa sedekah yang kita lakukan juga bisa terus berkembang. Nah, akhwat ummahati fillah, ini yang bisa saya sampaikan, ya semoga kita termotivasi untuk senantiasa bersedekah, ya, gemar berinfak, berbagi, dan juga Allah memberikan kita azam, kekuatan, ya, tekad untuk senantiasa berbagi. Semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.